Salam, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Jakarta selalu bersuka cita untuk boleh bertemu dengan pemirsa. Mari kita dalami pelajaran Alkitab kita melalui Sekolah Sabat. Para panelis sudah ada siap untuk memberikan keterangan bagi kita. Ada Pak Elvin Tobing. Apa kabar Pak Elvin? Shalom, kabar baik Pak Darwis. Selamat tahun baru buat kita semua, para pemirsa yang diberkati Tuhan. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan. God is good all the times. Mantap. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa. Diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini, ada baiknya kita berdoa. Kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami akan memulai satu pelajaran di tahun 2022 melalui triwulan yang pertama ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran dari kitab Ibrani ini dan memberikan satu semangat kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, para pemirsa dimanapun saja, kita akan menyambut tahun baru. Tinggal dekat sekali, satu hari lagi kita siapkan diri kita untuk menyambut tahun yang baru. Dan pelajaran kita juga ada pelajaran yang baru pada triwulan ini, yaitu surat untuk orang Ibrani. Dan topik menarik pada kali ini yaitu surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini kira-kira arahnya kemana ini dalam triwulan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru, semangat baru, jiwa baru ya. Kita akan memasuki pelajaran yang baru juga. Tadi sudah disampaikan judulnya, tema besar kita ya satu triwulan ini yaitu pada hari-hari terakhir ini pekabaran kitab Ibrani. Kalau kita lihat di pelajaran kita satu minggu ini ya, coba kita dalami dari ayat hafalannya, kita bisa melihat nanti hubungannya dengan pelajaran-pelajaran lain. Di ayat hafalan Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kata kuncinya adalah memerlukan ketekunan. Mengapa memerlukan ketekunan disebut di sini? Nah, jadi kitab Ibrani ini, ya kita lihat, kitab Ibrani ini ditujukan kepada para pembaca kitab Ibrani yang dalam tanda petik, mereka bukanlah orang yang mendengar langsung khotbahnya Yesus, ya, atau khotbah para rasul dulu. Ya, jadi ketika zaman Yesus hidup bersama rasul-rasul, orang-orang yang mendapatkan surat ini untuk kitab Ibrani ini, mereka adalah orang yang belum pernah mendengar langsung, tetapi adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, Pak Darwis. Ya, setia. Nah, lalu mereka hidup di zaman Kristen mula-mula, di mana Kristen mula-mula itu mereka adalah golongan minoritas dibandingkan masyarakat yang lain yang belum mengenal kekristenan. Nah, jadi itu makanya di dalam ayat hafalan ini dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan untuk apa, Pak Darwis? Ya, ketekunan untuk apa? Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam pelajaran kita ini, kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang percaya yang menerima Yesus, tetapi kemudian mengalami berbagai kesulitan. Untuk itulah ayat hafalan ini, Pak Darwis. Kenapa? Karena karena mereka adalah orang Kristen yang menerima Yesus, tapi setelah itu mereka banyak menghadapi perjuangan iman. Ya, perjuangan iman, kesulitan-kesulitan. Apa itu kesulitan-kesulitannya? Nanti semakin jauh kita pelajari akan semakin kita lihat ternyata mereka banyak mengalami penderitaan. Ya, nah itu makanya dikatakan kamu perlu ketekunan. Kenapa? Karena kalau tidak tekun, ya bisa kecewa, bisa kalah. Ya, bisa kalah. Karena apa? Karena kita hanya segelintir orang, sekelompok kecil, ya sekelompok kecil yang mencoba menjadi juru kabar Allah. Nah, secara umum Pak Darwis, kitab Ibrani ini adalah nasihat dari seorang rasul yang sebenarnya tidak disebutkan eksplisit siapa penulisnya, tetapi dari ciri-cirinya
para pelajar Alkitab menyimpulkan bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus, ya, tulisan Rasul Paulus. Jadi saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun berada, mari kita nikmati pelajaran kitab Ibrani ini yang mengajak kita agar kita punya motivasi yang kuat, ya, punya semangat, ya, punya semangat ketika kita mempertahankan iman kita. Kita nanti akan pelajari hari demi hari, ya, perasaan-perasaan seperti apa atau nasihat-nasihat seperti apa saja yang disampaikan penulis kitab Ibrani kepada kita, Pak Darwis. Demikian pengantar bagi kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Mungkin saya akan beralih ke Pak Padri Kaunang dulu nih. Pak Adri, ini judulnya Awal yang Mulia. Apa ini maksudnya ini? Mungkin Pak Adri bisa berikan penjelasannya. Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita belajar tentang Ibrani atau buku Ibrani, maka kita akan melihat ada satu konsep yang sederhana, ya. Artinya dalam bentuk surat, ya. Itulah sebabnya mengapa dikatakan awal yang mulia, ya. Kita lihat kalau dalam bentuk surat berarti ada sesuatu yang diharapkan oleh penulis kepada tertuju untuk melakukan sesuatu, ya. Antara lain kalau kita lihat dalam buku Ibrani pasal 13 ayat 22 dan Ibrani 13 ayat 24 dikatakan, dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Jadi kita menggunakan pelajaran ini bisa juga saudara dan saudari, ya, sahabat-sahabat, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Nah, inilah istilahnya konsistensinya surat Rasul Paulus kepada para pembaca. Itulah sebabnya poin yang kedua juga, kalau kita menganalisa lebih dalam, banyak menggunakan kata we, kata or, ya, kata kami, kata kita, sehingga pemahaman tentang pelajaran ini sangat mudah dimengerti. Oke, kalau kita lihat, sasarannya adalah dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4. Ada berapa hal yang penting di sana. Yang pertama adalah Rasul Paulus ingin sampaikan dalam bentuk surat, yang pertama adalah berita keselamatan. Oke, yang kedua adalah berita keselamatan itu dilakukan oleh para penginjil, ya. Banyak sekali penginjil yang kita lihat antara lain Filipus, Paulus, Petrus untuk daerah-daerah tertentu. Dan yang berikut adalah banyak dari para penginjil itu dipakai oleh atau diinspirasi oleh Parakletos atau Roh Kudus sehingga mereka bisa melakukan banyak mujizat. Dan mujizat-mujizat ini bisa membuat para pendengar, para pembaca terbuka pemikiran rohaninya, dan dikatakan di dalam buku Kisah 2 ayat 37 sampai 47 bahwa banyak orang Kristen mula-mula memiliki keyakinan bahwa dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari banyak rasul, maka mereka memperoleh satu pengharapan bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni. Saudara dan saudari para pemirsa, inilah komposisi surat dari Rasul Paulus di dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4 untuk membuat saya dan saudara memiliki satu pengharapan yang jelas sama dengan mereka, bahwa bila mana kita mempelajari firman Allah khususnya buku Ibrani, maka kata kita, kata kami, kata as ini akan menjadi satu kesatuan. Nah, itulah disebut dengan awal yang mulia, ya. Untuk zaman Rasul Paulus dan zaman kita saat ini sama-sama ada berita keselamatan yang tujuannya adalah tentang Yesus, membuat banyak orang akan selamat dengan pemberita-pemberita Injil yang bervariasi, termasuk, ya, saat ini sementara kita membawakan satu pelajaran yang memiliki indikasi yang jelas dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 3 dan 4 dan ditutup di dalam buku Kisah pasal 2 ayat 37 sampai 47. Itu Pak Darwis yang menarik tentang kata awal yang mulia. Ya, jadi saya agak berpikir juga ini untuk diterapkan kehidupan kita sekarang, Pak Adri. Apa ya kita buat? Kita ingin supaya iman kita dan percaya kita sama seperti zaman para rasul yang luar biasa itu, Pak. Apa yang kita buat, Pak, kira-kira supaya iman kita bolehlah mirip-mirip mungkin dengan mereka pada zaman para rasul? Silakan, Pak. Oke, Pak Darwis, shalom, luar biasa pertanyaan dari hamba Tuhan ini. Kalau kita lihat era Rasul Paulus dan era kita saat ini memang sangat berbeda, Pak. Ya. Karena saat ini sudah banyak umat-umat Tuhan
banyak orang-orang yang menamakan peneliti Alkitab, dan itu membuat sebenarnya sederhana. Tetapi memang ada perbedaan sesuai dengan buku Yesaya 8 ayat 20, Pak Darwis. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian, tetapi mengapa hanya the remnant, umat yang sisa, yang fokus terhadap hal-hal khususnya isi dari firman Allah? Mengapa banyak yang menamakan saya mencintai Yesus, tetapi tidak mau menggali lebih dalam? Ini yang menjadi beberapa komponen yang perlu didiskusikan lebih dalam, karena semua mengatakan saya mencintai Yesus, tetapi dalam pemahaman lebih detail, khususnya informasi dari Injil itu salah diterjemahkan, ya, salah diaplikasikan, ya, sehingga membuat feedback yang berbeda, ya, atau tanggapan-tanggapan yang berbeda. Ini yang mungkin Pak Darwis menurut Pak Kaunang yang mungkin diluruskan, ya, ke depan kita sebagai pembawa-pembawa kabar Injil harus membuat netralisasi, ya, menjelaskan sedemikian rupa isi Injil itu sehingga pemahamannya tidak berbeda-beda. Itu Pak Darwis, pemahamannya tidak berbeda. Tetapi satu, sesuai dengan hubungan buku Kisah dan buku Ibrani pasal 2 dengan Yesaya 8 ayat yang ke-20. Terima kasih Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Adri. Saya beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, perjuangan. Nah, ini sepertinya sesuatu yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Iya Pak Darwis. Khususnya pada zaman saat ini, perjuangan. Apa ini kira-kira Pak? Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih Pak Darwis. Ini buku Ibrani ini memang menarik sekali ya kalau kita bahas ya. Dan saya rasa pada zaman dahulu, pada awal kekristenan yang pertama, tidak mudah mereka untuk mempertahankan iman. Tadi sudah dijelaskan oleh panelis, Saudara Elvin, bahwa buku ini ada berisi tentang motivasi, memberikan satu semangat kepada orang-orang yang percaya yang pertama kali menerima iman mereka kepada Yesus ya. Dan ini sangat luar biasa sekali bagaimana perjuangan mereka ya untuk mempertahankan jati diri mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang Kristen yang mula-mula. Ini luar biasa, kita patut mengapresiasi ya. Kalau kita lihat bahwa pekabaran yang disampaikan oleh murid-murid maupun para rasul yang pertama itu tentunya kan akan mengubah perilaku orang, kemudian akan mengubah satu tradisi di satu tempat tertentu, sehingga pada waktu umat Tuhan itu dia menerima Yesus, iman yang baru, menerima Yesus, ini akan membuat satu perbedaan, Pak Darwis, membuat perbedaan kepada masyarakat di sekitar mereka. Ini siapa? Ini orang baru, siapa yang ngaku? Ini orang yang mengaku sebagai orang Kristen ini sesuatu yang aneh, percaya kepada Yesus. Mereka mungkin akan mereka akan bertanya, emang kamu pernah lihat Yesus itu siapa? Yesus Kristus orang Nazaret. Pasti itu tekanan yang sangat kuat dari masyarakat itu akan memberikan memberikan satu tekanan yang kuat kepada iman mereka gitu ya. Jadi umat-umat Kristen pada waktu itu selain mereka menerima tekanan secara fisik, itu menerima tekanan secara verbal. Istilahnya dibully gitu ya, dibully karena sesuatu hal yang baru. Nah, Paulus sebagai seorang penulis dari kitab Ibrani ini memberikan satu motivasi, jangan menyerah. Contohnya ini Pak Darwis, yaitu tentang Musa. Musa ini dia sebetulnya adalah putri Firaun ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 24 itu Musa dia merelakan mahkota kerajaan dia. Seharusnya kan dia adalah pewaris tahta ya, dia tinggalkan itu dan justru lebih senang untuk menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Itu yang dipilih oleh Musa. Bagaimana kita lihat perjuangan Musa yang luar biasa. Kemudian Paulus dan Silas. Ini yang luar biasa sekali dia. Meskipun dia didera, kemudian dianiaya, bahkan diajukan ke pengadilan tanpa bukti-bukti yang kuat, tapi sekali lagi Paulus dan Silas itu mempertahankan iman dia. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus yang dia percaya itu akan memberikan kekuatan kepada dia. Nah, nasihat yang sama Rasul Paulus kepada kita semuanya hidup zaman ini, tetaplah berjuang, pertahankan iman meskipun keadaan menekan kita, meskipun lingkungan, baik lingkungan keluarga kita, bahkan
mungkin kita dikucilkan oleh keluarga kita, jangan menyerah, tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu sudah diprediksi ya oleh Paulus bahwa kamu akan mengalami satu penderitaan yang tidak mudah untuk dilewati. Tapi sekali lagi tetap pertahankan iman sampai kita memperoleh satu janji Tuhan kehidupan kekal di surga. Demikian Pak Darius. Baik Pak Fajar, ini menjadi pemikiran aja Pak Fajar ini ya. Sebagai orang Kristen ya, seperti Pak Fajar tadi mengalami penderitaan, tekanan, dan sebagainya. Tapi ini karena ulah kita atau karena iman kita kepada Kristus ini Pak Fajar ini? Mungkin bisa diberikan arahan. Baik Pak Darius. Apakah ini jadi akibat penderitaan ini sebetulnya apakah ulah kita atau karena kita mempertahankan iman ya? Pertama Pak Darius, tentunya kan kita menerima iman kita kepada Kristus. Kita menerima sesuatu hal yang baru, iman yang percaya kepada Kristus yang akan mengubah perilaku, tabiat, kehidupan kita ya. Pasti kita akan berubah. Jadi tabiat kita akan diselaraskan oleh Kristus, oleh Yesus itu sendiri. Nah, ulah itu konotasinya seperti negatif itu ya. Jadi seakan-akan satu perbuatan yang tidak baik. Tapi pada waktu kita memiliki satu perilaku, tabiat yang baik di satu lingkungan yang mungkin mereka rasa itu aneh, itu saya rasa mereka juga akan menganggap kita itu seperti orang-orang yang aneh gitu ya. Oleh karena itu kita mesti berjuang seperti halnya pejuang-pejuang yang militan ya. Artinya bahwa kita memiliki satu iman yang baru, kemudian kita punya tabiat yang baru. Nah, inilah yang kita kedepankan supaya mereka itu melihat satu perbuatan yang baik, sehingga bukan perilaku yang jelek yang mereka akan lihat, tapi perbuatan yang baik yang kita miliki, dan tentunya mereka akan memuji dan membesarkan nama Tuhan yang ada di surga. Seperti di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi oleh karena iman kita ya, Pak Darius ya, barangkali kita akan mendapatkan tekanan di lingkungan sekitar kita. Demikian. Ya baik Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ada rasa tidak enak. Nah, ini rasa tidak enak ini bagaimana ini Pak Tobing? Coba diuraikan Pak Tobing. Iya Pak Darius. Rasa tidak enak dalam hal apa ini? Kita juga perlu ini ya Pak Darius ya, perlu mendalamin ya. Ini rasa tidak enak, cicipin makanan atau apa gitu ya. Ternyata rasa tidak enak di sini adalah berkaitan dengan perasaan kita, perasaan orang percaya ketika ketika memperjuangkan imannya. Jadi kita tahu bahwa ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa surat yang ditujukan kepada para pembaca kitab Ibrani ini ya seperti kita tahu bahwa orang-orang yang menerima surat ini adalah orang Kristen yang setia, tetapi tidak pernah mendengar langsung khotbah Yesus, tetapi mereka sudah banyak mengalami penderitaan. Ya, penderitaannya macam-macam. Yang paling ringan itu penderitaannya kayak disampaikan oleh Saudara Fajar tadi, menderita secara verbal. Menderita secara verbal itu ya dibully ya, diejek-ejek mungkin ya, di Allah sok suci lu, kalian aneh kalian. Nah, misalnya gitu ya. Katakanlah, bayangkan kita Pak Darwis, kita punya cara atau keyakinan sendiri di antara orang banyak, kita mungkin akan dibully gitu ya, akan dibahas orang. Itu penderitaan paling ringan. Ada banyak juga penderitaan yang lain ya. Penderitaan yang lain mungkin katakanlah kalau zaman sekarang bisa saja penderitaannya nggak boleh dapat kerja ya, macam-macam. Nah, itu yang membuat ada rasa tidak enak, rasa tidak nyaman. Tidak nyamannya itu, loh, saya mengikut Tuhan tapi kok dapat banyak serangan begini gitu ya. Lalu di pelajaran kita hari Selasa diperkuat dengan pelajaran dengan kisah Nabi Elia dulu ya. Nabi Elia ketika dia berhasil memberantas nabi-nabi palsu itu Pak Darwis ya, dewa-dewa Baal itu, dia sudah berantas, lalu dia pergi ya, dia pergi lalu ketika itu dia mulai merasa nggak nyaman, dia ketakutan, dia bilang ya Tuhan,
ya dia kan diserang oleh Isabel, ya. Dia diserang oleh Isabel setelah dia mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dia lalu kemudian ya setelah sampai ke Berseba, katanya wilayah Yudea, ia meninggalkan bujang irisan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Lalu dia bilang apa? Ya, kemudian ia ingin mati. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Apa maksudnya? Pada saat itu Elia merasa gini, saya sudah mati-matian berjuang mengalahkan dewa-dewa ini, tapi kenapa Tuhan biarkan saya sekarang berada dalam ancaman? Bukannya Tuhan bantu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi yang dialami oleh para pembaca kitab Ibrani pun kemungkinan ada seperti itu, Pak Darwis. Kami hanya mendengarkan khotbah dan kami bertahan dengan komitmen kami, tapi kenapa kami diejek? Kenapa kami mengalami berbagai kesulitan? Itulah rasa tidak enak yang dimaksud di sini. Jadi itu sebenarnya cara setan, Pak Darwis, supaya membuat kita hatinya tawar. Ya, ketika kita sudah mengikut Tuhan, lalu mulai dikasih cobaan dari setan. Kamu biarpun sudah ikut Tuhan, ini lihat buktinya. Kamu sudah melakukan hal-hal yang baik, mana hidupmu nggak lebih baik? Sekarang kamu di dalam ancaman. Ya, kalau Elia juga ini kamu dalam ancaman. Apa gunanya kamu sudah mengalahkan dewa Baal itu kalau ternyata toh kamu juga sekarang dikejar-kejar Isabel. Itulah kira-kira yang dimaksud rasa tidak enak itu. Bagaimana kita tiba-tiba merasa seperti tidak yakin dengan perjuangan kita ini. Seperti ada perasaan yang mengganjal dengan iman yang kita sedang perjuangkan. Itulah Pak Darwis yang dimaksud di pelajaran kita pada hari Selasa ini. Ya. Nah, ini jadi pemikiran juga Pak Tobing, ya, rasa tidak enak atau rasa tidak nyaman lah ya. Apa kira-kira yang kita buat ini Pak dalam hidup kita, kerohanian kita? Kan rasa ini kan akan timbul ya. Apa kita mengatasinya? Apa yang harus kita lakukan Pak Tobing supaya rasa tidak nyaman, rasa tidak enak ini bolehlah kira-kira dikurangin atau mungkin menjadi hilang? Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis. Jadi saya pikir pertanyaan ini juga adalah pertanyaan gambaran kita nanti ketika kalau menurut nubuatan nanti ada masanya kita berada dalam masa kesesakan Yakub itu istilahnya. Jadi kita sudah berjuang sama kayak orang Israel. Mereka sudah meninggalkan Mesir, katanya mau diselamatkan, tiba-tiba di depan ada laut, di belakang musuh. Mana ini Tuhan? Nah, saat itu dibutuhkan, kembali kita ke ayat hafalan yang tadi. Dibutuhkan ketekunan, Pak Darwis. Ya, dibutuhkan ketekunan. Jadi bagaimana menghilangkan rasa tidak enak? Dalam hal kerohanian, dibutuhkan ketekunan. Memang itulah cara setan membuat hati kita tawar. Oleh karena itu, supaya kita bisa tekun, maka ya tidak ada cara lain. Kita hanya bergantung kepada Tuhan, Pak Darwis. Ya, kita hanya bergantung kepada Tuhan karena ya kalau kita baca statementnya Yesus juga mengatakan ketika kita mengikut Dia, hidup kita bukan langsung enak-enak. Pikullah salibku katanya kan. Jadi memang itu sudah diingatkan. Kalau kita ikut Tuhan, kita bukan langsung kayak orang sakti Pak Darwis ya. Misalnya dipukul orang nggak mempan, di apapun nggak, bukan kayak orang sakti. Pikullah salibku. Jadi apa? Ya memang rasa tidak enak itu adalah akhirnya menjadi bahagian kita. Tapi ketika kita tekun bergaul sama Allah, walaupun kita dalam kesesakan, kesulitan, dihina baik secara verbal, dikucilkan, diasingkan, dituduh macam-macam Pak Darwis sebagai perusak gitu ya, dituduh. Tapi ketika kita tekun bergantung, saya pikir rasa tidak enak itu akan dirubah Tuhan menjadi satu keyakinan yang kuat, menjadi rasa optimisme. Terima kasih Pak Darwis. Baik Pak Tobing, mungkin saya beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ini suatu tantangan ini. Judulnya Maju Bersama. Nah, ini mungkin Pak Adri bisa berikan penjelasan lebih lengkap mengenai maju bersama. Silakan Pak Adri. Oke, saya senang dengan kata shalom ya, semangat ya. Itulah sebabnya poin pertama yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat ya, kawan-kawan, saudara dan saudari adalah perbandingan ayat ya. Topiknya adalah maju bersama. Tetapi kontens atau isinya adalah merupakan perbandingan ayat. Mengapa? Dalam buku 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 18 dibandingkan dengan buku Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 25 sangat erat hubungannya. Oke, mengapa? Kata bersama ini yang menarik.
Pertama, di dalam buku Raja-Raja 19, Allah memiliki inisiatif positif atau proaktif thinking terhadap Elia, dan Allah memahami itu lebih dalam. Sehingga dikatakan beberapa kata yang terkenal, Tuhan melakukan beberapa hal untuk Elia, ya. Salah satunya adalah memperhatikan kebutuhan fisiknya. Saya pernah mengatakan kepada sahabat saya, kalau fisiknya sudah bagus, maka mentalnya akan bagus. Kalau mentalnya bagus, maka emosionalnya akan bagus. Nah, kalau emosionalnya akan bagus, maka spiritualnya akan terjamin 100% halal. Mengapa? Karena menceritakan tentang kuasa Allah, Yehovah Jireh, yang terjadi bagi apa? Bagi Elia. Kondisinya kita tahu dikatakan ada 2 poin penting. Kondisi orisinal dan kondisi iman Elia sangat parah. Itulah sebabnya Allah berperan di sini. Mari kita lihat di dalam buku Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai 25 sama juga. Ada kata di sana, yang pertama adalah maju bersama, saling menyemangati, saling membangkitkan kasih, dan melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu? Adalah memberitakan tentang Yesus yang luar biasa. Itulah sebabnya saya ingin mendukung pemahaman tentang perbandingan ayat ini dengan buku Ibrani pasal 10 ayat 25. Dikatakan sebagai berikut. Ini memberitahukan bahwa ada kata bersama di sana, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti ada satu congregation, ada satu kesatuan di sana. Yang kedua, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi tujuannya adalah, dari topik ini sangat jelas. Kalau kita sudah bersama, sudah saling menyemangati, sudah saling memberikan nasihat, timbulkan kasih yang luar biasa, maka pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Pekerjaan apa itu? Sekali lagi, dalam beberapa metode ataupun hari-hari sebelumnya kita sudah belajar bahwa tujuan dari pelajaran ini adalah untuk menyatakan, mewartakan, memberitahukan lebih jelas tentang kabar baik dari Yesus Kristus. Ini Pak Darwis yang menarik tentang perbandingan ayat yang menurut kata pentingnya bersama. Dan ini sudah dipraktekkan antara Allah dengan Elia dan antara para pembaca kitab Ibrani dengan apa atau maksud-maksud isi dari kitab yang sementara kita pecahkan bersama-sama. Ini yang menarik Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Adri. Ini jadi pemikiran aja Pak Adri. Kan kita hidup di dalam lingkungan komunitas, di dalam pergaulan satu dengan orang lain. Apa ya yang kita lakukan agar jangan sampai kita bisa terbawa arus, Pak, ya kan? Bisa juga kita jadi lupa akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Apa yang harus kita buat jangan sampai kita terjadi hal demikian dalam kehidupan kita. Silakan Pak Adri. Ya, memang ada satu buku yang saya baca dari Norman Vincent, ya. Ada 2. Dia katakan bahwa kalau kita full pikiran kita kepada ketakutan, berarti iman kita kepada Yesus itu hilang. Nah, kita rubah cara berpikir yang positif. Kalau kita memiliki iman kepada Yesus, maka terjadilah apa yang dikatakan dalam buku Ibrani pasal 10 ayat 25. Tidak ada masalah itu, Pak. Jadi artinya kita mau menggali firman Allah, kita mau berdoa bersama-sama, mari kita menginjil bersama-sama, mari kita membagikan pakaian bersama-sama, mari kita mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, karena kita berpikir tentang iman kepada Yesus Kristus. Jadi hasilnya adalah berbeda. Kalau kita berpikir tentang ketakutan, maka ketakutan itu akan mengejar saya dan saudara para pemirsa, ya. Saya praktekkan kata saudara dan saudari seperti yang Rasul Paulus katakan dalam suratnya, ya. Jadi intinya adalah mari kita mengandalkan Yesus dengan mempelajari firman Allah, berdoa kepada Allah dan membagikan kabar baik kepada orang lain. Itu akan membuat kita konsisten, ya. Tetap terus-menerus berfokus kepada apa? Sang Juru Selamat. Itu Pak Darwis yang bisa menjawab pertanyaan yang luar biasa dari hamba Tuhan, Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, zaman akhir ini. Waduh, zaman sekarang ini Pak. Gimana ini Pak? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini kalau kita berbicara tentang zaman ini berarti kan
berkaitan dengan zaman saat ini ya, di mana kita hidup di tahun 2021-2022 ini. Dan nasihat ini masih relevan ya. Nasihat tulisan-tulisan dari Rasul Paulus di kitab Ibrani ini masih relevan di kehidupan kita ini. Nah, apa sih janji maupun nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Nasihat dan janji ini diberikan kepada kita sebagai pembaca pada zaman ini, yang menyatakan bahwa waktu kedatangan Tuhan itu sangat begitu dekat sekali ya, sangat begitu dekat sekali. Kalau kita masih tetap bertahan sampai kesudahannya, tentunya janji keselamatan maupun janji kehidupan kekal itu akan menjadi milik kita. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus itu tahun-tahun mungkin sekitar ya 30, 40 setelah Masehi sampai 70 ya. Tahun 70 setelah Masehi. Itu sangat relevan sekali, memberikan satu dorongan. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-37. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya bahwa Rasul Paulus ini menyatakan kepada pembacanya bahwa sangat sebentar lagi, sangat sedikit lagi, bahwa dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Dan itu diucapkan hampir lebih dari 2000 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan janji ini masih relevan untuk kita. Sangat sedikit, tinggal sedikit lagi bahwa kedatangan Yesus itu tidak akan ditangguhkan lagi. Artinya bahwa nasihat ini memberikan satu dorongan bagi kita semuanya yang hidup pada zaman ini untuk tetap bertahan, untuk tetap mempertahankan iman kita, penerimaan iman kita kepada Yesus gitu ya. Nah, salah satu peristiwa yang sangat disayangkan sekali, yaitu pada waktu 12 pengintai itu ya, bangsa Israel. Mereka sebetulnya sudah mau memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Namun mereka melihat ada satu bahaya, ada satu kesulitan, ada satu bangsa-bangsa yang sangat kuat yang mereka rasa mereka tidak bisa mengalahkan itu semuanya. Sehingga mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Yang ada adalah mereka mencari satu pemimpin yang baru. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka mencari pemimpin yang baru dan pergi kembali ke Mesir. Dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Kemudian yang kedua, ini peristiwa ya. Kita bisa belajar dari dua peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel untuk generasi yang berikutnya, mereka sampai di Sitim, mereka itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab di sana ya. Artinya ada satu perbuatan yang melanggar untuk hukum yang ketujuh. Bahkan bukan hanya itu saja, perempuan-perempuan Moab ini mengajak mereka untuk beribadah kepada allah-allah mereka. Disitulah peristiwa Baal Peor itu terjadi. Dan murka Tuhan itu terjadi. Akhirnya mereka dibinasakan. Mereka tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Nah, pelajaran yang penting bagi kita, Pak Darwis, ada tiga ya. Ada tiga elemen yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama itu bahwa Paulus memberikan nasihat kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada pengakuan iman kita kepada Yesus dan tetap mengarahkan pandangan kepada Yesus. Ini nasihat yang pertama, luar biasa. Tetap mempertahankan iman dengan memandang kepada Yesus. Kemudian yang kedua, Paulus memberikan satu nasihat mengenai ketamakan dan amoralitas atau perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral gitu ya. Kadang-kadang ini bahaya pada zaman ini ya. Mungkin kita sebagai umat Tuhan, kita sudah menerima Yesus, kita memiliki satu keluarga yang bagus. Sebelum kita menikmati satu janji kehidupan kekal, kita jatuh, Pak Darwis. Kita tinggalkan keluarga kita dengan mungkin ya, kita memilih dengan orang lain yang tidak seiman. Ini sangat miris sekali, Pak Darwis. Kadang-kadang ya kita akan mengalami hal-hal seperti itu dan ini masih memang relevan sekali. Kita korbankan keluarga kita dengan mencari satu kesenangan dunia, satu perbuatan yang amoralitas. Dan mungkin ketamakan, mungkin jabatan, mungkin kekayaan duniawi yang ditawarkan, akhirnya kita mengorbankan Yesus yang kita percaya. Kemudian elemen yang ketiga yang ditawarkan oleh
yang dinasihati oleh Rasul Paulus, yaitu untuk tetap mematuhi pemimpin mereka. Ini luar biasa sekali. Paulus memberikan satu contoh bagaimana umat Tuhan bangsa Israel tetap mesti mematuhi Nabi Musa maupun Harun yang sudah ditunjuk oleh Tuhan. Dan ini memberikan satu nasihat bagi kita. Apa pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan, biarlah kita hormati, kita selalu turuti, kita apresiasi, oleh karena Tuhan akan beserta dengan mereka. Demikian Pak Daris. Ya, nasihat yang baik Pak Fajar. Tapi ada pemikiran juga Pak, ini tantangan kita sangat besar, Pak. Luar biasa. Ya, sebelum waktunya tiba mungkin setan berusaha terus untuk bekerja dengan keras untuk mengambil kita keluar dari jalan yang benar. Apa Pak nasihat yang kita buat agar tetap kita bisa bertahan ini Pak? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak Darius. Sejarah itu pasti akan berulang. Apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel itu mungkin akan dialami oleh masing-masing kita ya. Pemirsa dimanapun mereka berada. Kehidupan yang pernah dialami oleh bangsa Israel itu pasti akan menerpa kita semuanya, khususnya di akhir zaman ini. Nah, bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai kesudahnya? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama, tetaplah memandang kepada Yesus. Pada waktu pandangan kita kepada Yesus, tertuju kepada Yesus, saya yakin semua cobaan-cobaan, godaan-godaan itu akan kita bisa lewati dengan baik. Kalau kita tetap fokus dan jangan sampai pencobaan-pencobaan yang kita alami ini menghalangi pandangan kita kepada Yesus. Kalau itu sudah cukup menghalangi, berarti coba kita singkirkan itu dan tetap kita fokus kepada Yesus. Kita percaya bahwa di dalam Yesus itu ada satu sumber pertolongan yang luar biasa. Saudara dan saya akan bersama-sama melewati ini semuanya sehingga kita didapati setia pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tetaplah bertahan, tetap beriman kepada Kristus. Jangan lepaskan pandangan kita daripada Yesus. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini. Dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan kata akhir daripada diskusi kita ini. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, kitab Ibrani ini sangat cocok menjadi kebutuhan bagi kita saat ini. Sama seperti orang Kristen yang mula-mula dulu, mengapa mereka menderita banyak aniaya, kesulitan-kesulitan di dalam hidup mereka? Karena mereka termasuk orang yang merubah gaya hidup orang pada zaman itu. Mereka adalah segelintir orang ya, jumlahnya sangat sedikit tetapi mau mencoba merubah gaya hidup. Jadi bisa saja dianggap mereka antisosial. Orang yang mencoba melanggar aturan-aturan dan bahkan dituduh sebagai pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Ya, tindakan subversif. Nah, oleh karena itu surat ini ditujukan kepada mereka pada saat itu supaya mereka tetap bertahan. Hal yang sama kepada kita. Kita pun juga sebagai orang yang menjalankan kebenaran, bisa saja kita adalah orang minoritas di tempat di mana kita berada. Kita butuh nasihat-nasihat seperti yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab Ibrani. Nasihat kepada orang Ibrani pada saat itu sebenarnya juga adalah kepada kita pada saat ini. Tapi yang menarik adalah Pak Darwis, bahwa ketika kita kecewa, ketika kita hendak putus asa, ada 3 obatnya. Iman, doa, dan bekerja. Dan menarik lagi ditekankan, dengan iman dan bekerja, maka kita akan tertolong dari rasa ketakutan. Kita akan bisa bangkit kembali. Apa maksudnya iman dan kegiatan? Mengaku beriman saja tanpa melakukan kegiatan, iman kita itu akan mati. Oleh karena itu, ketika kita di dalam ketakutan, ketika kita di dalam merasa putus asa, rasa tidak enak, ketika kita mempertahankan iman kita, apa yang kita lakukan? Jangan berdiam, jangan berhenti, jangan justru mengasingkan diri, tetapi tetaplah bekerja, tetaplah aktif menginjil dengan cara kita masing-masing. Seperti Bapak Adri Kaunang yang aktif menginjil melalui kegiatan KPA. Seperti Bapak Darwis yang menginjil dengan caranya, dengan KPA, dengan membantu orang lain. Seperti Saudara Fajar yang dengan caranya, yang selalu bersahabat dengan banyak orang. Saya pribadi juga, saya punya cara sendiri untuk menginjil. Jangan berdiam. Ya, jangan berdiam.
Karena ketika kita diam tidak melakukan apa-apa, justru iman kita itu akan mati. Itulah pesan yang kuat sebenarnya pada saat kita mempelajari kitab Ibrani. Kesulitan apapun yang kita hadapi, tetaplah bekerja, tetaplah melakukan kegiatan. Maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani di mana Tuhan bersama dengan kita. Itulah inti pelajaran kita dalam 1 minggu ini. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri, luar biasa diskusi kita kali ini. Kepada pemirsa, mudah-mudahan boleh memberikan inspirasi yang baik supaya kita tetap memandang kepada Tuhan sehingga iman kita boleh lebih kuat lagi. Terima kasih, baiklah akan kita tutup dengan doa. Kita minta Pak Adri Kaunang untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Adri. Baiklah kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan masa lalu termasuk Rasul Paulus yang bisa memberikan inspirasi, pemahaman yang jelas bahwa kehidupan kita ini harus bergantung kepada Tuhan dan tentunya harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Berkati para pemirsa yang sudah menonton akan acara diskusi yang rohani dan positif ini, dapat setia mempelajari buku Ibrani dan banyak pelajaran-pelajaran motivasi semangat yang bisa diambil di sana. Tujuannya adalah mempercepat kedatangan Yesus dan banyak sahabat-sahabat, saudara dan saudari yang masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih pemirsa dimanapun saja. Terima kasih juga khususnya kepada Pak Simon yang setia merekam dan mengedit dan membagikan rekaman. Kepada pemirsa kami memohon supaya membagikan rekaman ini sehingga semua mendapatkan berkat. Salam. Shalom. Shalom.